أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Azmi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi saya Abe Gifran menyapa para pemirsa di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan di siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Insya Allah siang ini kita akan membahas tema-tema yang begitu menarik dengan guru-guru kita. Di antara tema itu adalah mengenai bencana alam, musibah atau ujian. Menghargai waktu hidup semakin bermutu dan jangan gampang menyepelekan. Insya Allah tema-tema itu akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya Al-Habib Muhammad Syahab, Kiai Syahdan dan Ustadz Joker. Buat para pemirsa dimanapun berada, apabila ingin mengajukan pertanyaan, maka disilahkan untuk mengajukan pertanyaan untuk guru-guru kita semua. Selain itu, kita juga akan ada segmen ngaji yuk. Insya Allah nanti kita akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Selain itu, saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa dimanapun berada untuk sama-sama kita menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Bu. Bu. Sehat Bu? Pemirsa di rumah sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu ini kuning-kuning cantik-cantik banget. Dari mana Bu? Masya Allah, Majelis Taklim Tanbihul Gulam Pademangan. Ya Bu ya, sehat semua ya? Sudah semangat untuk mendengarkan tausiah? Insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Tapi sebelumnya kita saksikan fiti yang berikut ini. Musibah. Ujian. Musibah. Alasannya banyakkan gunung dibabat habis hutan-hutannya. Jadi itulah jadi musibah. Karena mungkin banyak buang sampah sembarangan kali ya, terus terjadinya pemanasan global gitu. Karena banyak yang buang sampah sembarangan, tidak mentaati peraturan. Ya karena kan emang kita kan punya dua musim ya, musim hujan sama musim panas. Mungkin saat ini kita lagi diuji sama musim hujan. Alasannya ya karena banyak penambangan liar atau yang merusak alam-alam itu tanpa izin. Karena masih banyak orang yang nggak tertib kan, jadi buang sampah sembarangan kayak gitu. Apalagi kan musim hujan,
Jadi mempengaruhi juga. Ikut kita berbelasungkawa dengan kejadian musibah bencana alam yang saat ini melanda di kota Serang, Banten, yang hampir semuanya tergenang dengan air yang begitu banyak. Bencana alam, ujian ataukah musibah? Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, cahaya hati yang insya Allah selalu mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan selalu kita mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga buat qari dan host kita Ustadz Abi Gifran, insyaAllah selalu sehat, amin amin ya rabbal alamin. Memang zaman sekarang ini Masya Allah banyak kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat musibah di sana sini. Tapi ketahuilah ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa yang dikatakan oleh Rasul dari lisannya yang mulia, yang sangat sayang kepada umatnya, yang tidak ingin melihat umatnya susah di dunia apalagi susah di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasul mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Maka ibu yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi mengatakan ada dua hal yang apabila dikatakan oleh Nabi khaslatani laisa fawqahuma minal khair, sudah tidak ada lagi kebaikan di antara khaslatani ini. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada dua hal ini, kata Nabi SAW. Jadi sifat manusia harus punya sifat, dua sifat ini yang insya Allah mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Maka Nabi mengatakan husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Pertama, apa yang paling bagus yang dilakukan seorang hamba yang dia mengaku Tuhannya Allah, yang dia mengaku dirinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah husnudzan, bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita katakan alhamdulillah, dan kita selalu berkata bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, bahkan Nabi SAW, Nabi itu mengatakan idza aradallahu bihi khairan, artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hamba itu dalam suatu kebaikan, yusib minhu, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Tankihul Qaul diceritakan ada dua orang nih, makanya kalau kita tidak diuji, kalau kita tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus tanda tanya buat diri kita, ada apa kita rajin maksiat, kita selalu melanggar perintah Allah, tapi kita tidak mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bermasalah. Ada suatu hadis dalam kitab Tanqihul Qaul itu diceritakan,
An-Nabi SAW berkata kepada sahabat, ada 2 orang kata Rasul. Yang satu dia kaya raya tapi rajin maksiat. Kan suka tanya kita, betul Ibu? Betul? Kok saya sudah ibadah masih miskin? Kok tetangga saya nggak pernah ibadah, rajin maksiat tapi kaya? Betul ya? Betul? Maka Nabi ceritakan, kata Rasul, ada satu orang miskin tapi taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ibadah, setiap hari dia tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia merengek kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh, Allah enggak butuh malaikat naik. Allah enggak butuh malaikat ngasih tahu. Allah Maha tahu, tapi ada hadis seperti ini pengen ngasih tahu kepada kita, malaikat pun tidak tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maka malaikat yang ditugaskan untuk memberikan rahmat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, fulan miskin. Ini fulan, dia orang yang miskin, tapi bertakwa kepadamu wahai Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tambahan rezeki kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Jawab Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jangan jawab, jangan kabulkan doanya. Lihat, apa hikmahnya? Malaikat nggak tahu hikmahnya. Maka malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kan dia bertakwa, dia beriman, kenapa doanya belum dijawab wahai Rabb? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku senang sama ini hamba. Aku senang dia merengek kepada aku senang dia masih tahajud, aku senang dia berdoa. Kalau diberikan dia harta, maka dia stop, tidak lagi bertahajud, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmahnya. Ya Allah. Makanya orang itu Nabi kata-kata tadi husnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bencana, ujian, memang ketika kita dapat bencana tersebut, belum tentu kita sanggup untuk menanggungnya. Tapi apa yang hanya bisa kita sampaikan? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Maka kata Allah, jangan jawab doanya. Aku senang dengan rengekan tangisannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang satu lagi, orang yang banyak uangnya, tapi rajin maksiat. Enggak miskin-miskin, terus banyak hartanya. Malaikat lapor lagi kepada Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, mau miskin tapi beriman atau kaya maksiat? Nah, mana Bu? Kaya beriman, saya juga mau. Itu milih namanya Bu. Mau miskin beriman atau kaya rajin maksiat? Oh, mana Bu? Ayo. Kaya beriman. Oh, milihnya kaya beriman ya? Enggak ada pilihannya tapi. Tapi insya Allah miskin beriman barokah. Orang itu kalau barokah merasa kaya zahir dan batin. Amin. Maka orang kaya tadi pun berdoa ibu kepada Allah. Udah kaya rajin maksiat masih mau minta uang sama Allah. Masih mau minta tambahan rezeki. Malaikat lapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu. Malaikat lapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini fulan rajin maksiat, sudah banyak uangnya tapi masih mau minta tambahan. Apa kata Allah? Kasih. Lihat ibu. Ini istidraj berbahaya. Kata Allah kasih. Kenapa? Aku enak dengar suaranya, jangan lama-lama di doa. Lihat.
Dikasih wa malahu fil akhirah min nasib, tapi masalahnya apa? Di akhirat dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan kenikmatan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Artinya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pertama bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin dengan adanya kejadian seperti ini, aku ingat kepadamu ya Allah, aku ingat dosa-dosaku. Kan bahaya, orang itu lupa dosa itu bahaya. Di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, ibu-ibu pernah nggak dengar kalimat ini? Ketika diuji sama Allah, misalnya ketika mendapatkan musibah, ada nggak orang pernah bilang begini, ya Allah, apa dosaku? Ada yang begitu, ada. Ada kan? Mana orangnya nih? Kan ada orang kalimatnya, ya Allah, apa dosaku? Ada. Dosa saya apa ya? Begitu ya. Maka di dalam kitab itu dikatakan salah satu temannya iblis di neraka, orang yang lupa dia punya dosa. Orang kalau bilang, ya Allah, apa salahku? Lupa nggak dia punya dosa? Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Kita ini Bu, banyakan mana? Pahala apa dosa? pahala apa dosa, Bu? Dosa. Banyak kan? Iya, lebih banyak dosa. Nggak perlu kita ngomong, ya Allah apa dosaku? Dosa kita banyak. Banyak banget. Betul. Betul, Be. Jadi ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan sebab kita bersangka baik kepada Allah, ya Allah, dengan pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Bu. Nabi bilang, Allah kalau pengen kebaikan kepada seorang hamba, musibahnya itu dipercepat di dunia. Di akhirat nggak dapat lagi. Ada orang di dunia nggak pernah diuji, di akhiratnya berbahaya. Ya Allah. Ini. Ayo pengen yang mana? Oh, mau yang mana? Ayo pengen yang mana? Saya nggak pengen dua-duanya Habib, ya bagus sudah. Jadi subhanallah, jadi siapapun yang mendapatkan, termasuk kita nih, kita belum tentu sanggup. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa nerima. Jadi 2 hal tadi apa kata Nabi SAW, intinya yang kita bawa pulang, Ibu? 2 hal yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam sisi manusia. Pertama, bersangka baik kepada Allah, dan yang kedua bersangka baik kepada umat manusia semuanya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Guru kita begitu banyak menyampaikan ilmu yang sampai kita nggak kerasa ya Bu ya. Saking menariknya, saking luar biasanya, saking khusyuknya sampai kita bingung banyak dosa apa kagak ini? Banyak dosa apa enggak? Guru besar, kita menyambung dari apa yang guru tadi sampaikan. Ujian adalah musibah, begitupun bencana alam. Tapi begini guru, kita tahu ini Allah kasih ujian sama kita. Cuman kadang-kadang kita ngeluh mulu. Nah bagaimana? Udah tahu ujian tapi ngeluh mulu guru. Nah, ini masalahnya memang mengeluh ini sebenarnya manusiawi. Manusiawi, tapi jangan sampai mengeluh kita itu menyalahkan Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi mengeluh kita tuh jangan sampai menyalahkan Allah, menghujat Allah, kenapa kau begini, kenapa begini. Nah, itu yang tidak boleh. Tetap kita beriman kepada Allah dan menerima tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah, maka pokoknya apapun itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guru, luar biasa. Guru kita memberikan banyak pesan kepada kita semua, di antaranya hadirkan rasa untuk terus bersangka baik kepada Allah dan hindari daripada bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian, cobaan itu semua menjadi jalan Allah angkat derajat kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru kita Kiai Syahdan, yang insya Allah beliau akan menjelaskan tentang menghargai waktu hidup semakin berbentuk. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia.